Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Najwa Cinta Aulia dengan NIM 1032403, jurusan Hukum Tata Negara di kelas B. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS Fikih Jinayah dengan dosen pengampu Bapak Fauzan, yaitu tugasnya adalah membuat video tentang penjelasan pemahaman kita terhadap hudud, kisos, diyat, lalu yang terakhir adalah reformasi dan positifikasi hukum Islam. Di sini saya akan langsung memulai penjelasan saya dalam pemahaman saya. Yang pertama adalah pemahaman saya terhadap materi hudud. Hudud sendiri adalah sebuah hukuman untuk manusia atau orang yang melaksanakan dosa besar, seperti zina, pembunuhan, lalu murtad, ataupun mencuri, merampok, atau semacamnya. Hudud sendiri memberikan balasan seperti cambuk, ataupun dirajam, atau dikucilkan oleh warga sekitar. Hal itu bertujuan bukan hanya untuk menghukum sekedar saja, tapi bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan mengembalikan masyarakat tersebut ke jalan yang benar. Hal itu bukan dilakukan untuk semena-mena, tapi di sini jarang sekali dilakukan karena hal tersebut di Indonesia belum sepenuhnya dipraktekkan. Lalu yang kedua, ada kisos dan diyat. Kisos itu sendiri adalah sebuah pembalasan setimpal, seperti nyawa dibalas nyawa, tubuh dibalas tubuh. Hal itu dilakukan ketika seorang pembunuh atau seorang, ya kita sebut saja pembunuh, melakukan pembunuhan terhadap pelaku tersebut, melakukan pembunuhan terhadap korban, lalu dari pihak keluarga memberikan balasan yang sama terhadap pelaku tersebut. Namun di Indonesia sendiri itu disebut adalah hukuman mati, tapi saya dengar di Indonesia jarang sekali dilaksanakannya hukuman tersebut. Mereka lebih sering melakukan hukuman yaitu diyat. Diyat sendiri adalah sebuah pembayaran denda terhadap pelaku ke korban ataupun ke pihak keluarga korban jika pihak keluarga itu sendiri memaafkan. Nah, hal itu bertujuan karena di Indonesia sekaligus di Islam tersendiri mengajarkan keadilan dan kasih sayang terhadap sesama manusia agar tidak terjadi balas dendam secara terus-menerus. Namun, mungkin hukuman kisos sendiri itu masih bisa dilakukan. Tapi di Indonesia, sepengalaman saya, hanya ada hukuman mati itu di penjara seumur hidup. Dulu, untuk kisos sendiri itu, dulu ada di Aceh, mungkin sampai sekarang, itu masih ada, tapi lebih ke tubuh sesama tubuh. Jadi jika jika mereka melakukan pembunuhan lalu kehilangan atau melakukan percobaan pembunuhan atau segala macam, kehilangan anggota tubuh, lalu dari pihak keluarga melakukan hal yang sama. Hudud pun di Aceh setahu saya juga melakukan hal seperti itu. Seperti contohnya zina. Jika di Aceh terjadi sebuah kejadian zina, maka
pelaku akan diranjam atau dicabuki dan dikucilkan oleh warga sekitar. Lalu kita masuk ke dalam reformasi dan positifikasi hukum Indonesia. Hukum Islam. Maaf. Reformasi dan positifikasi hukum Islam. Di Indonesia itu sendiri, hukum Islam tidak bisa diterapkan secara mentah-mentah tanpa adanya suatu pengawasan atau pemilihan tertentu. Karena di Indonesia, warga-warganya atau masyarakatnya tidak hanya beragama Islam, mereka ada beragama Kristen, Hindu, dan Katolik, lalu Konghucu. Jadi, agar adil, hukum Islam itu dilakukan yang disebut reformasi dan positifikasi. Yang artinya, hukum Islam itu dimasukkan ke dalam sebuah hukum undang-undang di hukum nasional, namun disamakan kebutuhannya. Contohnya apa sih? Yaitu undang-undang zakat, undang-undang wakaf. Lalu di kita juga ada peradilan agama. Tujuan hal tersebut agar menjadikan kita negara kita itu adil, tidak hanya menusuk kepada keislaman saja. Karena di Indonesia itu banyaknya budaya, apalagi agama. Kiranya biar adil. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang sedikit belibet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, tadi videonya kehenti karena memori saya penuh, jadi saya belum sempat salam.